Shalom. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan melindungi kita. Amin. Dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah PA kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian, bukan dengan barang fana. Dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu yang hak. Jadilah padaku seperti yang kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu yang hak. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Telah mati, ku telah mati dan tinggalkan
cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. jadilah padaku, Oh, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang Terima dengan kasih, kerendahan hati kami Tuhan. Kami membawa persembahan kami membawa pujian-pujian kami yang Amin. terbaik Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Tuhan, kami boleh ada sore hari ini, itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atas hidup kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Pimpin setiap kami sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dengan Iya. baik Tuhan, Terima kasih. dan dapat tertanam dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, senang sekali boleh kembali beribadah. Senang sekali boleh kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara walaupun via online, via live streaming. Namun seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ia sudah gembalakan, walaupun Rasul Paulus tidak hadir di jemaat Korintus pada saat hari itu, namun Rasul Paulus mengatakan, Rohku hadir di sana. Demikian kita Bapak Ibu Saudara, walaupun kita tidak tatap muka, namun roh saya, roh Bapak Ibu bersama-sama bersatu di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, semoga kesehatan keluarga dan pekerjaan dari Bapak Ibu Saudara selalu diberkati, disertai oleh Tuhan. Semoga juga hari-hari di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu ada di dalam penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya selalu berdoa bagi Bapak Ibu yang setia menyaksikan live streaming ini, Jemaat GPT Lumajang maupun Jatiroto, saya selalu berdoa kiranya kesehatan dan pekerjaan keluarga dan juga keluarga Bapak Ibu Saudara semuanya kiranya ada di dalam perlindungan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan melanjutkan ibadah PA kita. Hari ini merupakan ibadah PA kita yang berkaitan dengan hamartologi. Hari ini merupakan pembahasan terakhir kita yang berbicara tentang dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah banyak belajar, 3 minggu ini kita sudah belajar tentang dosa. Nah, ini merupakan ibadah terakhir kita tentang dosa. Mungkin minggu depan kita akan membahas penyelesaian dari dosa itu sendiri. Karena minggu depan kita juga akan mungkin memperingati hari kelahiran Yesus Kristus yang nanti akan bersangkut paut tentang hamartologi juga Bapak Ibu Saudara. Apa tujuan Yesus lahir? Tentu untuk membebaskan manusia di dalam dosa. Nah, klimaksnya nanti kita akan lihat di minggu depan Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita akan tetap fokus di dalam pembahasan hamartologi. Kita sudah belajar banyak hal, asal usul dari dosa kita sudah belajar, dari KOLP kita sudah belajar, juga akibat-akibat dosa kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara. Proses kejatuhan manusia ke dalam dosa kita sudah belajar, dan juga apakah ada dosa kecil, dosa besar kita sudah belajar selama ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini kita akan membahas apa implikasi daripada dosa. Itu yang pertama.
Yang kedua, hari ini kita akan bahas juga apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bahas apakah memang semua dosa diampuni ataukah memang ada dosa yang tidak Tuhan ampuni. Yang ketiga, nanti kita akan bahas apakah ada dosa yang disengaja atau dosa yang tidak disengaja. Nah, apakah juga dibenarkan nantinya berdosa demi kebaikan? Apakah itu dibenarkan oleh Tuhan? Dan yang terakhir, kita akan bahas nanti Bapak Ibu Saudara, upah dosa itu apa? Dan juga kita akan bahas sebagai yang terakhir, apa penyelesaian daripada dosa itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengarkan ibadah PA ini dengan secara baik-baik supaya kita lebih cerdas dan lebih berkenan di hati Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, bahwa pembahasan tentang dosa bukan untuk mengungkit-ungkit dosa masa lalu kita, bukan untuk mengungkit-ungkit aib kita selama ini. No, Bapak Ibu Saudara, dosa kita telah dihapuskan oleh Tuhan, dosa kita telah dibayar oleh Tuhan. Namun pembahasan ini supaya membuat kita semakin bijak di dalam menanggapi tentang dosa, membuat kita semakin takut di dalam berbuat dosa, membuat kita semakin sadar bahwa dosa itu akan memisahkan kita dari Allah, akan membuat hubungan kita dengan Allah makin rusak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu pentingnya pembelajaran ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk di dalam poin yang pertama, implikasi dari dosa. Yang dimaksudkan implikasi adalah dampak dari dosa atau akibat-akibat dari dosa, atau dampak yang dirasakan ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat apa sih dampak-dampaknya ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan. Setidaknya Bapak Ibu Saudara ada 4 dampak atau implikasi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah rusak. Mungkin ini sedikit flashback sedikit Bapak Ibu Saudara. Jelas Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, jelas pada saat itu juga hubungan antara manusia dengan Allah rusak. Jelas Bapak Ibu Saudara. Hal itu jelas kita bisa melihatnya ketika Allah berjalan-jalan di tengah-tengah taman itu. Artinya pada saat itu atau selama waktu itu sebelum manusia jatuh di dalam dosa, artinya Allah dan manusia itu berakrab di taman itu, Bapak Ibu Saudara. Akrab sekali di taman itu. Makanya dijelaskan bahwa Allah berjalan-jalan di taman itu. Artinya pada saat manusia belum jatuh dalam dosa, ada hubungan yang erat antara Allah dengan manusia. Namun Bapak Ibu, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan manusia itu mendengarkan bunyi langkah Tuhan di taman itu, maka apa yang dilakukan manusia? Apa respon yang dilakukan oleh manusia? Mereka takut, mereka bersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Mereka lari daripada Tuhan. Mereka tidak mau berjumpa lagi dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, melalui kejadian itu kita bisa melihat bahwa implikasi atau dampak dari dosa adalah hubungan manusia dengan Allah rusak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jelas Bapak Ibu, itu dampak yang paling krusial, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, jikalau hubungan antara manusia dengan manusia rusak, itu biasa saja. Mungkin kita cuek, tidak mengapa. Kita tidak omong-omongan selama 2 tahun, 3 tahun, tidak mengapa. Mungkin sama manusia kita mempunyai masalah seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudara, akan sangat berbahaya jikalau hubungan kita yang dengan Allah itu rusak, Bapak Ibu Saudara. Akan sangat berbahaya saudara sekalian. Karena Bapak Ibu, tidak ada yang bisa mendamaikan kita, tidak ada yang bisa melindungi kita, tidak ada yang bisa menjaga kita. Jikalau Allah sudah menjadi musuh kita, siapakah yang bisa melindungi kita lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, oleh sebab itu dosa itu bukanlah sesuatu yang main-main, saudara sekalian. Dosa itu sesuatu yang krusial. Dosa itu sesuatu yang berbahaya. Dosa itu sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, Bapak Ibu Saudara. Dosa itu sesuatu yang sangat berbahaya untuk kita adopsi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu dosa itu sebisa mungkin haruslah disingkirkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dosa membuat hubungan antara manusia dengan Allah rusak. Cukuplah Adam dan Hawa, hubungan dia dengan Allah rusak, Bapak Ibu Saudara. Jangan rusak hubunganmu dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar bersama-sama. Saya tidak mengatakan hubungan saya dengan Allah lebih intens atau lebih akrab dibandingkan Bapak Ibu Saudara. No, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar bersama-sama
Mari kita jangan merusak hubungan kita dengan Tuhan dengan hal apapun Bapak Ibu Saudara sekalian. Termasuk dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar yang kita anggap itu dosa kecil ataupun dosa besar Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu, sekarang kita kan sudah tahu bahwa dosa merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Oleh sebab itu kita minimaliskan untuk kita berbuat dosa supaya hubungan kita dengan Allah selalu akrab Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu yang pertama. Implikasi atau dampak dari dosa adalah hubungan antara manusia dengan Allah rusak. Namun tidak cukup sampai di situ Saudara sekalian. Ada juga ternyata implikasinya adalah hubungan manusia dengan sesama rusak. Lihat gambar ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ceritanya sudah sangat familiar bagi kita karena kita mendengarkannya di ibadah sekolah minggu. Namun saya akan membagikannya dengan sangat ringkas Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Allah berbicara kepada Adam, siapakah yang memberitahu bahwa engkau telanjang hai Adam, hai Hawa? Maka Adam itu berkata, siapakah yang menyuruh engkau memakan buah yang saya larang untuk kamu makan itu? Apa yang dikatakan oleh Adam? Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dialah yang memberikannya kepadaku. Maka Hawa juga berkata, ini loh ular itu loh yang menggodaku supaya aku makan. Untung saudara sekalian, ular itu gak nyalahno siapa-siapa. Saya lihat Bapak Ibu Saudara, bahkan ular lebih baik waktu itu dibandingkan Adam dan Hawa Bapak Ibu. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, ular tidak menyalahkan siapa-siapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat gambar ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya apa? Dosa membuat hubungan manusia dengan sesama rusak. Dahulunya Adam berkata kepada Hawa, oh engkaulah tulang dari tulangku, engkaulah daging dari dagingku, maka aku akan bersama-sama dengan engkau. Apapun yang terjadi kepadamu itu juga adalah apa yang terjadi kepadaku. Jikalau kita melihatnya di ibadah-ibadah pernikahan, dalam suka maupun duka aku akan tetap setia kepadamu. Demikian mungkin yang Adam katakan, engkaulah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Namun setelah mereka melakukan dosa, jatuh di dalam dosa, Adam langsung menyalahkan Hawa, Hawa langsung menyalahkan ular. Artinya Bapak Ibu Saudara, dosa membuat hubungan antara manusia dengan manusia lainnya itu rusak, tidak harmonis lagi. Dahulu Adam dan Hawa itu begitu harmonis, dahulu Adam dan Hawa itu begitu romantis. Namun ketika mereka jatuh dalam dosa, romantis, harmonis, relationship, cinta mereka hancur semuanya Bapak Ibu Saudara. Yang ada hanya salah menyalahkan, yang ada adalah tuduh menuduh, yang ada adalah membenarkan diri sendiri dan menyalahkan pribadi yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, kita bisa melihat ini bahwa dosa membuat hubungan manusia dengan sesama itu rusak Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai seorang anak tentu pernah melihat keluarga yang saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Saya sebagai seorang anak, saya tidak berbicara sebagai saya seorang orang tua, enggak. Saya belum berkeluarga, namun saya sebagai seorang anak bisa melihat bahwa suami istri, ayah saya mungkin atau ibu saya waktu saya kecil, sering mungkin saya dengar menyalahkan sesama, menyalahkan mama, menyalahkan papa. Tidak bermaksud mengungkit kesalahan mereka, enggak. Namun saya melihat bahwa saling menyalahkan atau membenarkan diri sendiri adalah sebenarnya dosa yang Adam dan Hawa turunkan kepada diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyalahkan siapapun Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah menyalahkan sesama, jangan pernah menyalahkan suami atau istri, jangan pernah menyalahkan anak Bapak Ibu Saudara. Berhentilah mencari kambing hitam Bapak Ibu Saudara sekalian. Berhenti, itu tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun yang berguna adalah bagaimana kita tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan, dan mengerti akan kondisi dari orang-orang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, bahayanya dosa adalah membuat hubungan antara manusia dengan manusia lainnya rusak. Jikalau hubungan antara manusia dengan manusia lainnya tidak mau rusak, oleh sebab itu jangan kita melakukan dosa Bapak Ibu. Sederhana sekali firman Tuhan. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah bukan hanya itu, implikasi atau dampak dari dosa bukan hanya hubungan manusia dengan Allah rusak, bukan hanya hubungan manusia dengan manusia rusak, namun ternyata
hubungan manusia dengan diri sendiri rusak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa saya katakan demikian? Karena tidak ada lagi tujuan manusia. Adam maupun Hawa itu tidak tahu lagi tujuan hidupnya seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Dahulu Allah mengatakan Adam dan Hawa, peliharalah taman ini, beranak cuculah dan bertambah banyak, pelihara taman ini, kelola taman ini baik-baik Adam dan Hawa. Namun setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka Allah mengusir mereka dan menempatkan dua kerub di tengah-tengah taman itu untuk menjaga taman itu supaya tidak dimasuki oleh manusia. Artinya manusia sudah keluar dari taman itu, tidak bisa lagi mengusahakan taman itu. Adam dan Hawa harus bekerja keras mengusahakan tanah yang berduri itu, rumput-rumput yang berduri itu. Hawa juga mengalami imbasnya, itu dia harus melahirkan dengan kesakitan. Adam imbasnya adalah dia harus bekerja keras dengan tangannya sendiri. Di taman ia baru boleh langsung memetik buah dan memakannya tanpa harus bekerja keras. Namun ketika ia keluar dari taman itu, Adam harus berusaha berjerih lelah, Adam harus berkeringat, Adam harus berdarah-darah untuk mengusahakan tanah itu, untuk mengerjakan tanah itu supaya bisa mengisi perutnya dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Dari situ kita bisa melihat bahwa hubungan manusia dengan diri sendiri rusak. Artinya tidak ada tujuan yang tetap lagi di dalam diri Adam dan Hawa. Semuanya udah simpang siur, Bapak Ibu Saudara. Ketika Adam dan Hawa ada di dalam taman itu, jelas tujuannya jelas diberikan oleh Tuhan. Namun ketika Tuhan mengusir Adam dan Hawa itu sudah tidak tahu lagi tujuan hidupnya, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat, hilang, tidak ada tujuan hidup lagi. Bapak Ibu Saudara, ternyata dosa bisa membuat hubungan manusia dengan diri kita sendiri rusak. Artinya kita tidak memiliki tujuan hidup. Kita lupa akan tujuan hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu selalu saya garis bawahi, ingat selalu tujuan hidup kita. Ingat, yang pertama beribadah, yang kedua untuk kita menyenangkan hati Tuhan, yang ketiga untuk kita bekerja atau mengusahakan atau berusaha mengusahakan tanah itu, yang keempat untuk kita berkeluarga, yang kelima untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, Bapak Ibu Saudara, dan yang keenam, Bapak Ibu Saudara, untuk kita menikmati kerajaan surga. Itulah setidaknya secara sederhana tujuan hidup manusia. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tidak bisa lagi melihat hal itu. Adam dan Hawa tidak bersekutu lagi dengan Tuhan. Adam dan Hawa sudah melupakan Tuhan. Adam dan Hawa tidak bisa lagi berhubungan erat dengan Tuhan. Beda sebelum Adam dan Hawa itu di taman itu begitu sangat romantis dan harmonis. Bapak Ibu, bahayanya dosa adalah kita kehilangan tujuan hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai kita melakukan dosa supaya hubungan kita dengan diri sendiri itu menjadi rusak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu bahayanya dosa, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang terakhir, ternyata implikasi daripada dosa adalah bukan hanya hubungan manusia dengan Allah rusak, manusia dengan manusia rusak, manusia dengan diri sendiri rusak, namun hubungan manusia dengan ciptaan juga rusak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini gambarnya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin tidak terlalu bagus seperti itu, tentu tidak seperti ini yang saya maksud, namun ini setidaknya bisa menolong kita bahwa hubungan manusia dengan ciptaan rusak. Artinya apa? Lihat Bapak Ibu, cerita Adam dan Hawa mungkin bisa Bapak Ibu hafalkan. Lihatlah, ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka Allah mengambil satu kulit binatang, atau tanda petik mengorbankan satu binatang untuk dipakaikan kepada manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu menggambarkan bahwa ternyata sudah ada korban untuk dosa itu sendiri. Dan yang kedua, itu merupakan gambaran bahwa manusia dengan binatang, hubungan manusia dengan binatang itu rusak, Bapak Ibu Saudara. Karena sudah ada yang harus dicurahkan darahnya di situ, Bapak Ibu Saudara. Sudah ada pembunuhan di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari situ kita bisa melihat bahwa hubungan manusia dengan ciptaan yang lain atau binatang-binatang yang lain itu pun rusak, Bapak Ibu Saudara. Dahulu Adam dan Hawa di Taman Eden, walaupun ada singa di situ, walaupun ada ular di situ, walaupun ada
binatang-binatang buas di situ. Namun mereka tidak mengganggu Adam dan Hawa. Kenapa? Karena hubungan mereka belum rusak pada saat hari itu. Namun ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, hubungan mereka menjadi rusak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada satu keadaan yang membuat antara manusia dengan binatang itu menjadi bermusuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin juga antara binatang lain dengan binatang lainnya juga akan saling memakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu akibat manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya Bapak Ibu, dahulu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia dengan singa itu berpelukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang tidak tertulis, Bapak Ibu Saudara, namun melalui ayat-ayat Alkitab secara implisit menjelaskan bahwa di Taman Eden itu begitu sangat indah, begitu sangat romantis. Tidak ada yang saling mencelakakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi antara hubungan manusia dengan ciptaan yang lainnya juga, itu merupakan hubungan yang romantis dan harmonis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bahayanya dosa ternyata sampai membuat hubungan manusia dengan ciptaan rusak. Dosalah yang membuat, Bapak Ibu Saudara sekalian, hubungan kita dengan ciptaan-ciptaan seperti singa, harimau, buaya, dan lain sebagainya menjadi tidak harmonis, Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin ada saling memakan, ada saling mencelakakan antara satu dengan yang lainnya. Dahulu tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu semua akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Oke Bapak Ibu Saudara, implikasi daripada dosa atau dampak daripada dosa kita sudah belajar, yaitu ada 4 hal dampaknya. Hubungan manusia dengan Allah rusak, hubungan manusia dengan manusia rusak, hubungan manusia dengan diri sendiri rusak, hubungan manusia dengan ciptaan lainnya rusak. Nah hari ini kan Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu kan sudah menjadi cerdas, tahu implikasi atau dampak dari dosa itu sendiri. 4 hal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sekarang kita masuk di dalam poin yang kedua, jenis-jenis dosa, Bapak Ibu Saudara. Ternyata dosa itu memiliki jenis-jenisnya, Bapak Ibu Saudara. Apakah ketika kita melakukan dosa itu hanya dosa kepada Tuhan? Apakah juga ada dosa kepada sesama? Ataukah juga apakah ada dosa untuk diri sendiri? Nah ini kan akan kita bedah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dosa itu ada jenis-jenisnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun sebelumnya kita masuk ke dalamnya, kita akan melihat dulu di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang kedua dan seterusnya. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, atau jika Bapak Ibu tidak ada Alkitabnya bisa langsung lihat di slide. Itu adalah 10 firman Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Bapak Ibu bisa lihat. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara 10 firman. Ini nanti akan berkaitan dengan jenis-jenis dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, 10 hukum firman Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanku, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Jangan membuat bagimu patung, dan janganlah engkau sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itu yang kedua. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang ketiga, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang keempat, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, dan jangan mengingini istrinya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 10 hukum firman Tuhan ini, 4 diantaranya adalah hubungan atau hukum antara manusia dengan Tuhan. Saya ulangi, dari 10 hukum ini, 4 di awal adalah hukum, adalah aturan antara manusia dengan Tuhan. Dan 6 di antara hukum itu sisanya adalah aturan atau hukum antara manusia dengan sesama manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, hukum yang pertama sampai yang keempat itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Hukum yang kelima sampai yang ke-10 itu mengatur hubungan antara manusia dengan sesama, Bapak Ibu Saudara. Nah 10 hukum ini diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang kurang lebih 4 juta orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kurang lebih demikian, 4 juta orang, Bapak Ibu Saudara. 3,5 juta orang sampai 4 juta orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, Tuhan berikan ke-10 hukum ini untuk mengatur bahwa penting hubungan antara manusia dengan Allah.
dan penting mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia, Bapak Ibu Saudara. Namun kita bisa melihat sepanjang sejarah bangsa Israel, ternyata mereka banyak melakukan, banyak melanggar hukum itu. Hubungan mereka dengan Tuhan pun rusak. Kadang mereka menyembah berhala, kadang mereka membuat patung, kadang mereka menyembah kepadanya, dan juga kadang mereka mencuri, kadang juga ada yang berzina, kadang juga ada yang membunuh. Ternyata peraturan-peraturan itu dilanggar juga oleh bangsa Israel. Mereka bercacat, mereka berdosa, mereka menginjak-injak 10 firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jenis-jenis dosa yang akan kita bahas adalah, yang pertama adalah ternyata ada dosa yang hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa itu dosa yang hanya kepada Tuhan? Yang pertama adalah menyembah berhala, seperti yang tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-20 tadi, Bapak Ibu Saudara. Allah berfirman kepada bangsa Israel, jangan membuat patung yang menyerupai aku, dan janganlah engkau menyembah kepadanya. Jangan ada ilah lain di hadapanku, kata Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Itu menandakan bahwa ada dosa yang hanya diperuntukkan kepada Tuhan. Dosa apa itu? Dosa menyembah berhala. Bangsa Israel dulu menyembah berhala patung lembu emas, menyembah berhala bangsa Amori, menyembah berhala bangsa Filistin, menyembah berhala bangsa Mesir pada saat hari itu. Ada banyak berhala-berhala yang disembah mereka, baik itu patung, baik itu matahari, baik itu gunung, baik itu pohon. Mereka sudah menyembah itu berulang-ulang, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, apakah berhala itu sekarang adalah itu? Apakah patung berhala? Apakah tumbuh-tumbuhan berhala? Apakah gunung-gunung itu berhala dan seterusnya? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu bukan hanya itu berhala, Bapak Ibu. Namun berhala adalah seperti yang dikatakan oleh seorang pendeta, segala sesuatu yang kita tempatkan lebih daripada Tuhan itu berhala. Saya ulangi, Bapak Ibu. Berhala adalah segala sesuatu yang kita tempatkan lebih daripada Tuhan, itu berhala. Segala sesuatu yang kita prioritaskan lebih daripada firman Tuhan, lebih daripada Allah itu sendiri, itu berhala. Segala sesuatu yang kita cintai lebih daripada firman Tuhan, lebih daripada Allah itu sendiri, adalah berhala. Segala sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Allah, daripada firman Tuhan, itu adalah berhala, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat itu. Segala sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan, yang lebih kita cintai daripada Tuhan, yang kita tempatkan lebih daripada Tuhan, itu berhala. Bisa saja itu harta kita, non sewu. Bisa saja itu tahta kita. Bisa saja itu anak kita. Bisa saja itu ayah kita, ibu kita, keluarga kita. Atau bisa saja, Bapak Ibu Saudara, itu hobi kita. Kita tidak tahu artinya. Segala sesuatu yang kita tempatkan, kita cintai, kita prioritaskan lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, dosa kepada Allah adalah dosa menyembah berhala, Bapak Ibu Saudara. Berhala itu sudah banyak. Bisa jadi anak kita, cucu kita yang menghalangi kita untuk beribadah. Bisa saja suami kita yang menghalangi kita beribadah, mereka mungkin berhala. Bisa saja pekerjaan kita menghalangi untuk kita beribadah, mendengarkan Tuhan. Jangan heran, Bapak Ibu Saudara, jangan salah. Pekerjaanmu itu bisa jadi berhala jikalau engkau menempatkan pekerjaanmu lebih daripada firman Tuhan. Jikalau engkau bekerja namun engkau tidak pernah meluangkan waktumu untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, engkau berdosa bukan kepada manusia, engkau berdosa kepada Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa menghiburmu, saya bisa tidak menegurmu dengan hal ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa lebih harmonis. Bisa, Bapak Ibu, namun saya tidak akan melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Saya lebih baik dengan tegas memberitahukan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu akhirnya membenci saya dan seterusnya, membenci Kak Olpi, membenci Bapak Gembala, karena firman Tuhan yang tegas kami berikan, no problem. Yang penting tugas kami sudah kami selesaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, pekerjaan itu bisa menjadi berhala jika engkau tempatkan pekerjaan lebih daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu tidak boleh kita tempatkan lebih daripada Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu akan menyebabkan kita menyembah berhala, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, non sewu, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ibadah hanya 1 jam Bapak Ibu. Hari Rebo hanya 1 jam. Sudah di situ firman, sudah di situ doa, sudah di situ pujian. 1 jam saja Bapak Ibu. Hari Minggu hanya 1,5 jam Bapak Ibu. Tidak sampai Bapak Ibu Saudara. Tidak sampai ya 1,5 jam ya. Tidak sampai. Hanya 1 jam 1 jam 20 menit mungkin, 1 jam 15 menit mungkin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Masakah kita seserakah itu dengan cara kita tidak mau meluangkan waktu kepada Tuhan? Saya pikir itu sesuatu yang sangat durhaka Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau saya gabung-gabungkan Bapak Ibu, hanya 2,5 jam di dalam 1 minggu Tuhan minta waktumu, namun kita pelit sekali akan hal itu. Bapak Ibu Saudara, bayangkan saja Bapak Ibu, betapa durhakanya kita, betapa tidak sopannya kita kepada Tuhan. Bukankah Tuhan bisa mengambil waktu kita semuanya dengan cara mengambil nyawa kita? Bukankah kita, apakah kita tidak takut Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan hanya meminta segitunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya 2,5 jam di dalam 1 minggu, katakanlah di dalam ibadah GPT Lumajang. 2,5 jam di dalam 1 minggu toh Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun itu pun sulit jemaat kita untuk merespon firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu Bapak Ibu, janganlah hanya bekerja, luangkanlah waktumu untuk beribadah. Karena pekerjaan itu bisa membuat kita menyembah berhala. Saya sangat menyukai pekerjaan yang orang-orang yang bekerja dengan sekuat tenaga. Saya pun bekerja dengan sekuat tenaga. Saya pun tipe orang yang suka bekerja. Namun Bapak Ibu, selalu kita meluangkan waktu untuk beribadah. Selalu jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk beribadah. Supaya kita adil terhadap orang lain, adil terhadap diri sendiri, dan kita adil terhadap Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang pertama, dosa kepada Allah. Jenis-jenis dosa yang pertama adalah dosa kepada Allah, yaitu menyembah berhala. Yang kedua, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saya pernah menemukan satu ibu-ibu, saya tidak sebut namanya, di desa saya. Sedikit-sedikit darah Yesus. Pernah begitu bro ya? Sedikit-sedikit darah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sepertinya Bapak Ibu, itu memang terdengar rohani, namun sebenarnya itu sudah melanggar perintah Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan, dengan sembrono Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau ketika terkejut langsung disapa, atau kalau tidak terkejut diucapkan yang lain saja, tidak mengapa Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai menyebut nama Tuhan Allah itu dengan sembarangan. Dan yang kedua, jangan gampang-gampang bersumpah demi nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu juga menandakan kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan gampang-gampang bersumpah demi nama Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan, jangan bersumpah demi Tuhan Allahmu. Di dalam iman Kristen, ini yang membedakan agama kita dengan agama manapun. Di dalam iman Kristen tidak dibenarkan bersumpah demi Tuhan Allahnya. Tidak dibenarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya itu dari si iblis. Tidak dibenarkan kita bersumpah demi Tuhan Allah kita. Tidak dibenarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu menandakan kita tidak menghormati namanya yang kudus, yang agung. Saudara sekalian, bagi bangsa Israel, menyebut nama Elohim itu merupakan sesuatu yang sakral. Menyebut nama Yahweh itu sesuatu yang sakral Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin bisa-bisa dihukum Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan ketika melihat atau membaca nama itu, bahkan mereka harus cuci tangan lebih dahulu dan seterusnya. Itu saking mereka menghormati nama itu. Namun ironis bagi orang Kristen yang ada di Indonesia terlebih khusus, dengan gampang-gampangnya saja menyebutkan nama Tuhan tanpa ada pemikirannya sama sekali, tanpa ada pertimbangan sama sekali. Tidak dibenarkan Bapak Ibu. Tidak dibenarkan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Tidak dibenarkan bersumpah demi nama Tuhan Allah kita Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Allah kita merupakan nama yang kudus Bapak Ibu Saudara. Itu dosa kepada Allah Bapak Ibu Saudara. Menyembah berhala, menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, itu dosa kepada Allah. Meninggalkan atau merupakan ibadah, itu juga merupakan dosa kepada Allah. Bapak Ibu,
Jikalau Bapak Ibu tidak rajin mendengar firman Tuhan, tidak rajin beribadah, tidak rajin bersekutu, jangan pikir Bapak Ibu berdosa kepada Pak Pendeta kita. Jangan Bapak Ibu berpikir berdosa untuk saya atau Olvi dan seterusnya. Bapak Ibu gak berdosa kepada saya, Bapak Pendeta atau dan seterusnya. Bapak Ibu mungkin berdosa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dikatakan di situ, di dalam hukum Taurat itu Bapak Ibu Saudara, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya Bapak Ibu ada hari khusus, hari yang harus kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jikalau iman Kristen sudah mensahkan hari khusus itu hari Minggu, monggo hari Minggu itu dikhususkan bagi Tuhan. Monggo Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat dan khususkanlah hari Sabat. Monggo hari Minggu itu khusus kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 6 hari kita mungkin bisa bekerja, namun hari Minggu itu monggo Bapak Ibu Saudara, non sewu, monggo itu khusus diberikan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena itu merupakan perintah Tuhan saudara sekalian. Jangan sampai kita meninggalkan atau melupakan ibadah itu Bapak Ibu Saudara. Itu sesuatu yang berdosa kepada Tuhan saudara sekalian. Meragukan penyertaan Tuhan juga adalah dosa kepada Tuhan. Saya tidak usah jabarkan. Meragukan penyertaan Tuhan, ada banyak orang yang meragukan penyertaan Tuhan, itu sebenarnya dosa kepada Tuhan. Yang seterusnya adalah melupakan janji Tuhan, juga adalah dosa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-21 dikatakan demikian, bahwa ketika engkau sudah bernazar kepada Tuhan, lakukanlah nazarmu kepada Tuhan, janganlah ingkari nazarmu kepada Tuhan. Ingatlah, jangan sampai engkau melupakan janjimu kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, jikalau kita merupakan janji kita kepada Tuhan, merupakan komitmen kita kepada Tuhan, melupakan semua janji-janji kita yang dulunya kita pernah janjikan kepada Tuhan, kita sebenarnya berdosa itu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu dosa Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan itu apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya karena berjanji kepada Tuhan hanya satu Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itu janji sampai selama-lamanya. Saya bukan tipe orang yang gampang berjanji, no. Janji saya kepada Tuhan hanya satu. Sekali saya dipanggil melayani, sampai akhir hidup saya akan melayani. Hanya itu janji kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak pernah janji macam-macam kepada Tuhan. Sekali saya dipanggil Tuhan melayani, saya akan melayani sampai kesudahannya, saya akan melayani. Itu janji yang sangat berat sebenarnya bagi diri saya pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya harus melakukannya, saya harus menjalankannya sampai selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Dan saya siap untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan janji itu akan saya pikul di pundakku sampai selama-lamanya. Mungkin juga Kak Olpi begitu, Kak Ferry juga mungkin begitu, dan seterusnya. Itu merupakan janji yang terhormat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saya tidak tahu janjimu kepada Tuhan apa, namun Alkitab berkata kita tidak boleh mengingkari janji kita kepada Tuhan. Lakukanlah janjimu kepada Tuhan. Nah, yang kedua ternyata macam-macam dosa adalah ada dosa yang kepada manusia Bapak Ibu Saudara. Ini tidak perlu saya jabarkan, yang tidak menghormati orang tua, membunuh, mencuri, memfitnah, berkata kotor. Saya tidak usah menjabarkan, Bapak Ibu tentu tahu semuanya. Itu dosa kepada manusia, jenis-jenis dosa kepada Allah yang pertama, jenis yang kedua dosa kepada manusia. Yang ini artinya adalah dosa kepada manusia adalah dosa, adalah tindakan yang merugikan orang lain, maka itu dinamakan dosa kepada manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ternyata tidak hanya itu. Dosa bukan hanya dosa kepada Tuhan, kepada manusia, namun ternyata ada dosa kepada diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mungkin tidak tahu ya, ada dosa terhadap diri sendiri, ada. Mencelakakan diri sendiri adalah dosa terhadap diri sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, Bapak Ibu, mencelakakan atau merusak diri sendiri itu adalah dosa terhadap diri sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Jangan engkau merusak tubuh bait Allah itu Bapak Ibu Saudara, dengan cara merokok, dengan cara minum alkohol, dengan cara makan makanan yang tidak sehat Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Atau kita mungkin berusaha untuk membunuh diri, kita berusaha untuk membunuh, minum racun dan lain sebagainya, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya mencelakakan diri sendiri adalah dosa terhadap diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Menghina diri sendiri juga ternyata adalah dosa terhadap diri sendiri. Apa yang dimaksudkan menghina diri sendiri? Artinya
ada ternyata orang-orang yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang, saya dulu seperti itu Bapak Ibu Saudara, saya jujur. Saya dulu tipe orang yang selalu menyalahkan diri sendiri. Yang selalu menganggap bahwa diriku lebih rendah atau lebih tidak berguna dibandingkan orang lain. Saya dulu menganggap bahwa saya merupakan ciptaan yang paling tidak berharga, ya tidak berguna. Namun setelah saya menyelidiki Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata, engkau adalah gambar dan rupa Allah. Engkau diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Engkau diciptakan spesial dan sangat berharga. Engkau bahkan diciptakan hampir sama seperti Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu, janganlah kita menganggap diri tidak berguna hidup di dunia ini. Jangan menganggap diri engkau tidak ada tujuan di hidup di dunia ini. Jangan menganggap diri bahwa engkau adalah hanya untuk menyusahkan orang lain di dunia ini. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau berharga Bapak Ibu Saudara. Engkau bernilai di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain tidak menganggap engkau bernilai, namun sungguh saya katakan, engkau bernilai di hadapan Tuhan. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Jikalau engkau tidak berharga di hadapan Tuhan, bagaimana mungkin Yesus mau menyerahkan dirinya mati di kayu salib? Bukankah itu adalah untuk menebus kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu menandakan bahwa kita merupakan pribadi yang sangat berharga. Jangan menghina diri sendiri. Jangan menganggap dirimu tidak berguna, tidak berharga Bapak Ibu Saudara. Kita berharga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berharga di hadapan Tuhan. Hargai dirimu, cintai dirimu, dan katakan kepada dirimu bahwa engkau merupakan ciptaan yang bernilai, ciptaan yang berguna, dan ciptaan yang paling tinggi nilainya Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara. Merendahkan diri juga tidak dibenarkan di dalam iman Kristen. Itu jenis-jenis dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, front dosa atau bidang-bidang dosa, kita masuk di dalam poin yang ketiga. Front dari bidang-bidang dosa adalah, yang pertama adalah ada dosa di dalam pikiran. Front maksudnya adalah bidang-bidang dosa itu, di mana dosa itu ditempatkan, dilakukan. Nah yang pertama ternyata ada dosa itu yang kita tempatkan di dalam pikiran kita Bapak Ibu Saudara, atau di dalam hati kita. Itu bisa kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang keempat. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dengan pikiranmu yang jahat? Maksudnya seperti ini. Konteks ayatnya itu berbicara tentang seperti ini. Jikalau ada orang yang pakaiannya bagus, maka engkau tempatkan dia di depan di depan pintu atau di depan bangku yang paling depan di rumah ibadah karena pakaiannya bagus. Namun ketika orang itu merupakan bajunya lusuh-lusuh, mengapa engkau tempatkan dia di belakang rumah bait Allah? Maka Rasul Yakobus berkata, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dengan pikiranmu yang jahat itu? Artinya Bapak Ibu Saudara, ada dosa memang yang ada di dalam pikiran dan hati kita Bapak Ibu, memang tidak direalitakan, memang tidak diactionkan di dalam tindakan, belum diactionkan di dalam tindakan, namun itu masih ada di dalam pikiran dan hati Bapak Ibu. Dan itu juga adalah dosa Bapak Ibu Saudara. Menginginkan kejatuhan orang lain adalah dosa. Menginginkan kecelakaan orang lain adalah dosa. Menginginkan orang lain bangkrut adalah dosa Bapak Ibu. Memang enggak kita realitakan di dalam kehidupan. Namun ketika kita menginginkan orang lain jatuh, orang lain rusak, orang lain simpang siur keadaannya, itu adalah dosa. Dosa di dalam pikiran dan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua adalah, saya singkat-singkat saja, dosa di dalam ucapan Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya di dalam hati dan pikiran, namun ada front dosa itu di dalam ucapan. Yaitu tertulis di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah ternyata Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Kolose pada saat hari itu. Ternyata itu banyak keluar kata-kata kotor, fitnah dari mulutmu itu. Kata Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, menasihatkan jemaat Kolose supaya tidak ada kata-kata kotor maupun fitnah maupun tindak-tindak kejahatan keluar dari mulut jemaat Kolose pada saat hari itu. Itu menandakan bahwa dosa ada di dalam ucapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, ini penting. Kata-kata itu bisa membunuh orang Bapak Ibu Saudara. Saya selalu mewanti-wanti itu. Kata-kata itu bisa membunuh orang.
Kata-kata itu bisa membunuh saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Fitnah yang dilontarkan itu bisa membunuh saya, bisa membunuh Kak Ferry, bisa membunuh Kak Olpi, semuanya bisa membunuh Bapak Gembala kita. Memang bukan fisiknya yang bunuh, namun jiwanya sudah terbunuh, masa depan kami sudah terbunuh, cita-cita kami sudah terbunuh, psikomotorik kami sudah terbunuh, karakter kami sudah terbunuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dosa itu bisa ada di dalam perkataan kita. Dan yang terakhir adalah front dosa adalah dosa baru ada di dalam tindakan. Itu ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Intinya adalah segala tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, merugikan diri sendiri dan merugikan Tuhan, itu adalah dosa di dalam tindakan, Bapak Ibu. Namun jangan lupa, ternyata ada dosa di dalam pikiran dan hati walaupun belum direalitakan. Itu tetap adalah dosa. Dosa di dalam ucapan, Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Itu adalah dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, sekarang kan kita sudah semakin cerdas berbicara tentang dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini poin-poin terakhir kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin-poin terakhir kita akan menjawab beberapa pertanyaan, poin-poin terakhir kita. Yang pertama adalah, apakah ada dosa besar, dosa kecil? Beberapa minggu lalu Kak Olpi sudah menjelaskan bahwa tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil di dalam iman Kristen. Ini lihatlah Bapak Ibu, di dalam iman Kristen itu banyak sekali sesuatu yang unik. Di dalam kepercayaan lain ada dosa besar, ada dosa kecil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun dalam iman Kristen tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Mengapa saya katakan demikian? Karena Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan tidak mengatakan semua manusia, tidak ada sebagian orang yang melakukan dosa kecil, dosa besar. Enggak, semua manusia, enggak terkecuali dosa besar, dosa kecil. Semua manusia telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Itu menandakan bagi Tuhan tidak ada istilah dosa kecil, tidak ada istilah dosa besar. Waktu saya kecil, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah berbohong. Saya pernah mengambil uang mama saya, receh-recehan, uang-uang receh. Saya masih ingat itu. Dan ketika ditanya, apakah kau mengambilnya, Daud? Enggak, Mama. Enggak, aku enggak ngambilnya. Karena apa? Aku takut. Bukan enggak berani mengakui, tapi aku takut dipukul, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena mama-mama orang Batak itu ngeri-ngeri sedap, Bapak Ibu Saudara. Mama-mama orang Batak itu cubitannya atau pukulannya itu ala-ala militer, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya takut mengakuinya pada saat hari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun jauh di dalam lubuk hatiku pada saat hari itu, aduh, saya merasa bersalah. Saya ternyata berbohong, saya ternyata mencuri receh-receh pada saat hari itu, uang receh. Dan saya merasa, tidak apa-apalah. Itu kan cuma dosa kecil, saya enggak membunuh kok. Saya enggak mencuri, saya enggak mengucapkan saksi dusta kok. Saya merasa saya tidak apa-apa. Saya menghibur diri sendiri dengan berkata, itu cuma dosa kecil. Ternyata setelah membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, setitik nila itu menghamiri seluruh adonan. Dosa kecil pun, Bapak Ibu Saudara, tetap adalah ujung-ujungnya adalah dosa dan kematian, Bapak Ibu Saudara. Jika tidak ditebus, jika tidak diampuni oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara saya. Tidak ada dosa besar atau dosa kecil di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat yang ke-23. Namun walaupun tidak ada dosa kecil, dosa besar, namun konsekuensi atau akibat dari dosa itu berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Jikalau saya berbohong, tentu konsekuensinya hanya sedikit. Mungkin konsekuensinya atau akibatnya tidak dipercaya. Namun jikalau saya mencuri, jikalau saya membunuh, konsekuensinya berbeda. Saya mungkin akan dipukuli massa, digebui massa. Saya mungkin akan dibawa ke penjara. Saya bisa mungkin dihukum mati. Konsekuensinya berbeda. Dosa di hadapan Tuhannya sama, namun konsekuensi atau akibat yang diterima dari dosa itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kan makin cerdas, Bapak Ibu Saudara ya. Konsekuensinya berbeda. Jikalau saya berbohong, mungkin saya konsekuensinya hanya tidak dipercaya. Namun jikalau saya mencuri, membunuh, itu bisa saya dipukuli massa, dihajar massa, bisa saya dibawa ke penjara, dan bisa saja saya dihukum mati jikalau saya membunuh, Bapak Ibu Saudara. Jadi
Dosa besar, dosa kecil tidak ada di hadapan Tuhan, semuanya sama, namun konsekuensinya berbeda Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Roma 13 ayat yang keempat, boleh dibaca di rumah Bapak Ibu Saudara. Pemerintah merupakan wakil Allah di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan mempergunakan pemerintah yang ada di dunia ini sebagai wakilnya menghukum yang jahat, menjunjung tinggi keadilan, menegakkan keadilan, menghukum kejahatan. Itu adalah perpanjangan tangan Tuhan kepada pemerintah Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, taat kepada pemerintah merupakan tanda kita taat kepada Tuhan, karena pemerintah merupakan wakil Allah di dunia ini saudara sekalian. Jadi itu jelas Bapak Ibu Saudara, konsekuensi yang kita terima itu adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai wakil Allah di dunia ini. Nah yang kedua, pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab adalah, apakah ada dosa yang tidak disengaja? Ini kan pertanyaan, apakah ada dosa yang tidak disengaja? Hai, ada dosa yang tidak disengaja, karena Alkitab mengatakannya. Di dalam Imamat pasal yang keempat ayat yang kedua sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan, bisa dibaca. Apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela. Bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa itu bukan sesuatu yang biasa. Dosa itu bukan sesuatu yang remeh. Bahkan sampai dosa yang tidak disengaja pun diberikan Tuhan peraturannya, begitu loh. Itu saking tidak remehnya dosa itu Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, bagi Tuhan dosa itu bukan hanya berbicara boleh atau tidak. Bukan hanya itu. Dosa atau tidak, boleh atau tidak, bukan hanya itu. Namun bagi Tuhan diselidiki, apakah motivasi di dalam melakukan itu, ataukah motivasinya dengan sengaja atau tidak sengaja. Itu penting di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya Tuhan katakan demikian, jikalau dosa yang tidak disengaja, dia harus mempersembahkan korban Bapak Ibu Saudara sekalian. Enggak disengaja loh, namun harus mempersembahkan korban. Apa dosa yang tidak disengaja Pak Pendeta? Dosa yang tidak disengaja menurut Imamat, jikalau Bapak Ibu baca seterusnya, jikalau ada orang yang menebang kayu, maka mata kapaknya itu lepas dan mengenai orang lain sehingga orang lain itu mati, maka itu dinamakan dosa yang tidak disengaja. Yang kedua, dosa yang tidak disengaja adalah jikalau kita sedang membajak atau sedang bekerja di ladang, kita dengan tidak sengaja mencelakakan binatang-binatang tetangga, binatang-binatang bangsa Israel pada saat hari itu, dengan tidak sengaja mencelakakan mereka, maka itu dinamakan dosa dengan tidak disengaja Bapak Ibu Saudara. Nah itu, kedua hal itu, setidaknya kurang lebih kedua hal itu, menebang pohon, tercampak mata kapaknya, mengenai orang lain meninggal, itu dosa yang tidak disengaja, atau mencelakai binatang orang lain itu tidak meninggal, itu tidak disengaja. Itu saja Bapak Ibu harus mempersembahkan korban loh. Nah padahal di tempat yang lain Tuhan katakan, jikalau ada orang yang melakukan dosa dengan sengaja, haruslah dibinasakan dari tengah-tengah bangsa Israel. Sedetail itu loh, setegas itu loh Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada memang dosa yang tidak disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Namun tetap juga, walaupun itu, tetap juga kita harus memohon ampun kepada Tuhan Bapak Ibu. Atau mungkin dosa yang tidak disengaja hari-hari ini mungkin apa ya? Mungkin tidak sengaja melanggar lampu merah ya. Iya Bapak Ibu Saudara ya. Ada lampu merah, belok kiri, belok kanan, belok kiri lagi kan. Itu mungkin dosa yang tidak disengaja ya. Itu dosa yang disengaja sih Bapak Ibu Saudara ya. Ya gimana itu ya menjelaskan itu ya. Bisa saja mungkin roh kita tidak di situ, tiba-tiba langsung diterobos, bisa saja saya tidak tahu kan, bisa saja seperti itu. Atau dosa yang tidak disengaja mungkin apa ya? Mungkin kita tidak sengaja membuat orang lain sakit hati, mungkin seperti itu ya, dengan cara bercanda mungkin agak sedikit berlebihan. Bisa saja orang lain sakit hati, mungkin itu dinamakan dosa yang tidak sengaja, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun intinya adalah dosa yang disengaja atau tidak disengaja tetap adalah dosa, dan kita harus tetap memohon ampun kepada Tuhan ketika kita melakukannya Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan Tuhan mengatakan ketika kita melakukan segala sesuatu tanpa iman, itu juga adalah dosa. Alkitab juga berkata, jikalau engkau tahu berbuat baik tidak melakukannya, itu juga adalah dosa. Artinya Bapak Ibu, sebenarnya
Ada banyak dosa yang tidak kita sengaja, yang tidak kita sengaja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mungkin orang lain di tengah jalan itu jatuh, kita tidak tolong, kita berdosa sebenarnya, Bapak Ibu. Kita tahu menolongnya adalah berbuat baik, namun kita tidak melakukannya, kita berbuat dosa. Ya, itu mungkin kita harus memohon ampun akan hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu. Dosa bukan hanya berkaitan dengan boleh atau tidak, tetapi juga ada motivasi ketika melakukannya. Ini poin-poin terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dosa yang tidak disengaja dengan yang disengaja, Allah menghukumnya secara berbeda. Jadi jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi bangsa Israel ini, bagi bilangan, dosa yang disengaja dengan dosa yang tidak disengaja, Allah menghukumnya berbeda. Namun sekarang berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dosa kita, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, itu semua sudah dihapuskan oleh Tuhan. Sudah dibayar lunas dengan cara dia lahir, dia mati di kayu salib, dan dia bangkit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun bukan berarti ketika itu sudah dilunasi, dibayar, dihapuskan, kita semena-mena bertindak. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus menghormati pengorbanan Tuhan, karena pengorbanannya merupakan pengorbanan yang bernilai dengan kita melakukan segala perbuatan-perbuatan baik. Karena apa? Dosa tadi, ingat, tetap akan merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama, merusak hubungan kita dengan diri sendiri, dan merusak hubungan kita dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir adalah, apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni? Ini pertanyaan paling penting, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan paling banyak ditanyakan kepada saya pribadi terlebih khusus. Apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni? Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Yes, ada. Itu tertulis di dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-28 sampai yang 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat mereka ucapkan akan diampuni. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat diampuni selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi Bapak Ibu, di dalam iman Kristen ada dosa yang tidak bisa diampuni loh. Di dalam Matius malah dikatakan hujat terhadap anak itu diampuni, hujat terhadap bapak itu diampuni, hujat terhadap orang-orang lain atau manusia itu diampuni, fitnah terhadap orang lain itu diampuni. Namun jikalau engkau menghujat Roh Kudus, maka itu dosa yang tidak bisa diampuni selama-lamanya, karena ia melakukan dosa yang kekal. Sekarang kita mau melihat, Bapak Ibu Saudara, apakah itu berarti Roh Kudus lebih tinggi daripada Bapa atau anak? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak berarti demikian. Artinya seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya saya menjelaskannya seperti ini. Bapa itu menyediakan keselamatan. Ini perlu dipahami, Bapak Ibu Saudara. Mengapa menghujat Roh Kudus merupakan dosa yang tidak bisa diampuni? Pertama, harus dimengerti dulu hal ini, Bapak Ibu. Bapa itu, pribadi Bapa itu menyediakan keselamatan. Inisiatif keselamatan itu ada di dalam Bapa. Nah, anak itu menggenapi keselamatan itu dengan cara ia mau menjadi manusia dan mengorbankan dirinya di kayu salib supaya membayar semua dosa manusia. Dengan cara harus ada yang dikorbankan. Karena begitulah tradisi-tradisi bangsa Yahudi. Tidak ada cara lain. Hanya itu cara untuk menghapus dosa. Tidak bisa dengan berbuat baik. Harus ada yang dicurahkan darahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haruslah pribadi daripada Allah itu sendiri, yaitu anak, menggenapi keselamatan itu. Nah, Roh Kudus menjalankan keselamatan itu. Jadi Roh Kuduslah yang mengetuk pintu hati manusia dengan berkata, terimalah Yesus sebagai juru selamat. Dialah yang mengetuk pintu hati manusia. Terimalah Kristus sebagai juru selamat, maka engkau akan diampuni dosa-dosamu. Maka segala kesalahanmu akan diampuni, dilupakan oleh Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Percayalah kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Roh Kuduslah yang menjalankan keselamatan itu kepada hati setiap manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jikalau kita menghujat atau menolak Roh Kudus yang datang di dalam hati manusia, maka tidak ada lagi keselamatan bagi kita. Artinya adalah dengan menghujat Roh Kudus itu, maka itu adalah dosa yang tidak bisa diselamatkan atau diampuni. Artinya adalah dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang menolak keselamatan itu sendiri yang dijalankan oleh Roh Kudus dengan cara mengetuk pintu hati semua manusia. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jikalau kita menolak Roh Kudus dengan berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita menolaknya, nggak mau percaya.
maka nggak ada lagi jalan keselamatan. Dengan menolak perkataan Roh Kudus, itu adalah dosa yang tidak diampuni. Karena dia udah menolak keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara. Dia udah menolak Roh Kudus yang datang di dalam dirinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu merupakan dosa yang gak mungkin diampuni oleh Tuhan. Bagaimana mungkin diampuni oleh Tuhan? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Ia bahkan menolak Roh Kudus yang mengetuk pintu hatinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kan mengerti, Bapak Ibu Saudara ya. Sekarang mengerti dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak berbicara di dalam telinga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada beberapa orang yang bersaksi, no problem. Namun Roh Kudus berbicara dalam hati kita, menjelaskan kepada kita bahwa kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik, mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat dan seterusnya. Maka kita jangan menolaknya, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita menolaknya, maka kita sudah melakukan dosa yang tidak bisa diampuni, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah upah dosa? Kita sudah tahu upah dosa ialah maut, kita sudah tahu hal itu. Nah, apakah penyelesaian dosa? Ini yang terakhir. Penyelesaian dosa adalah hanya satu penyelesaian dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi semua dosa manusia. Kelahiran, kematian, dan kebangkitannya menjadi jalan keselamatan seluruh umat manusia. Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua berdosa, yes. Ada banyak sekali kita bahas tentang dosa, yes. Dosa terhadap Tuhan, diri sendiri, manusia, sesama, dan seterusnya. Semuanya sudah kita lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dosa yang tidak bisa diampuni, semua sudah kita lihat. Apakah penyelesaian daripada dosa itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Penyelesaiannya hanya satu. Yesus Kristus yang telah lahir, yang telah mati, dan telah bangkit dari surga, bangkit dari kematian, naik ke surga. Itulah yang menyelamatkan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, hukuman yang kekal itu sudah final kepada kita karena dosa kita, Bapak Ibu. Hukuman yang kekal itu sudah final, tidak bisa ditawar lagi sebenarnya. Namun karena Tuhan Yesus yang mau lahir dan yang mau mati sebagai manusia dan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Kejadian atau sejarah atau narasi itulah yang menyelamatkan kita. Anugerah itulah yang menyelamatkan kita. Tindakan-tindakan Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Sebentar mungkin minggu depan, beberapa minggu kita akan merayakan Natal. Ingat Bapak Ibu, tujuan Yesus lahir adalah untuk menggenapi keselamatan, untuk menjalankan keselamatan, untuk menebus dosa manusia. Itu tujuannya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu bersyukur atas anugerah daripada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kiranya pembahasan ini merupakan pembahasan terakhir kita tentang dosa. Nanti minggu depan jikalau Tuhan izinkan, kita akan membahas penyelesaian dosa itu secara lebih detail, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penyelesaian daripada dosa itu sendiri. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian. Pujian yang tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita mengangkatnya. Dan sebentar kita akan berdoa kepada Tuhan dan kita akan selesaikan ibadah kita. Sebentar saya akan carikan. Oke. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Oke. Mari bersama-sama dengan saya bernyanyi bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, cara mudah dan jelas. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih
dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa saya banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akui dosa saya merupakan dosa yang paling banyak. Saya bahkan merasa bahwa saya merupakan orang yang paling berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja, kita berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Bapak Ibu ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, pengampunan dosa yang Tuhan sudah kerjakan itu merupakan pemberian yang paling berharga di dalam kehidupan seluruh umat manusia Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah atas pengampunan yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di surga, hari ini kami selesai membahas topik tentang hamartologi. Kami sudah belajar jenis-jenis dosa, asal mula dari dosa, proses terjatuhnya manusia di dalam dosa. Kami sudah belajar dosa besar, dosa kecil, dosa yang tidak bisa diampuni dengan dosa yang diampuni. Dan juga kami sudah belajar Bapa di surga upah dari dosa. Dan yang terakhir kami sudah belajar juga penyelesaian daripada dosa, yaitu dengan cara Engkau lahir, Engkau berkorban di kayu salib, dan Engkau bangkit. Narasi itulah, sejarah itulah, anugerah itulah yang menyelamatkan kami. Bapa di surga, kami merupakan orang-orang yang paling berdosa di antara semua makhluk Bapa di surga. Namun kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah mengampuni segala cacat celah kami, segala dosa kami sudah dibersihkan, sudah putih Bapa di surga, seperti kapas kami sudah putih seperti salju Bapa di surga. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu, atas anugerah-Mu yang sangat bernilai dalam kehidupan kami. Berdoa bagi sidang jemaat-Mu dimanapun berada, kesehatan keluarga pekerjaannya Tuhan memberkati. Berdoa juga ya Tuhan bagi yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang masih dalam pemulihan yang sakit, kiranya Tuhan memulihkan obat-obat yang dipakai, kiranya Tuhan pergunakan sebagai sarana untuk pemulihan tubuh fisiknya siapapun sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga bagi Bapak Hari yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa kiranya Bapak Hari yang kami kasihi, kesehatan, keluarga, pelayanannya, anak-anaknya, dan kehidupannya selama-lamanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati seluruh aspek hidupnya menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan dan semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Para pelayan-pelayan-Mu juga yang di sini terlibat dalam pelayanan, Tuhan memberkati kami semua, Kak Ferry, Kak Olpi, dan semua yang terlibat, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak di surga, Bapak Gembala kami juga, kiranya Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan berkati juga kesehatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga bagi keluarga daripada Papa Devi, istri yang sudah ditinggalkan. Bapak di surga, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian baik hari ini, besok sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.